Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, jamaah salat asar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Puji dan syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah serta petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita sebuah nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir ke masjid ini untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan sedikit mungkin setelah salat asar ini, sebagaimana yang sudah biasa mungkin dilakukan di masjid ini, pada hari Ahad kita akan adakan kajian. Selanjutnya, salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang telah membawakan kepada kita sebuah petunjuk, yang telah membawakan kepada kita tuntunan hidup, tuntunan yang akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, yang mana tidak ada petunjuk yang sempurna, tidak ada petunjuk yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dahulu mungkin sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu kami juga pernah memberikan kajian di sini. Mungkin bukan kajian, istilahnya hanya membacakan kitab Sirah Nabawiyah tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dan bapak-bapak dulu mungkin lama itu waktunya. Cuman karena ada sebab kami pada hari yang sama, karena waktu itu disebabkan berumah tangga, jadi istrinya di Tasik, sehingga pada hari itu kita harus bolak-balik ke Tasik, ke Jakarta, sehingga terputuslah kajian tersebut. Dan tidak tahu apakah kajian itu dilanjutkan lagi sama Ustadz Hasan Zaidi. Alhamdulillah, dan kajian itu pun dilanjutkan lagi oleh Ustadz Hasan Zaidi. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami alhamdulillah keluarga udah dibawa ke sini untuk beberapa saat, mungkin untuk setahun. Sebelum kami juga rencana ada kembali lagi ke Sumatera untuk pulang kampung, rencananya akan menetap di kampung, mau berdakwah di sana. Kan tapi kemarin alhamdulillah itu Bapak Hamdani menghubungi, kata beliau, bagaimana kalau karena kita udah netap di sini di Jakarta untuk melanjutkan atau membikinkan kajian, dan beliau katakan kita carikan kitabnya. Alhamdulillah kemarin kita sudah memilihkan 2 kitab yang akan kita bahas. Yang satu adalah kitabnya Fawaid,
Yang kedua adalah kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Fawaid itu artinya satu ungkapan-ungkapan yang penuh dengan faedah. Kemudian ada pun kitab yang satu lagi adalah Ad-Da' wad Dawa, yang judulnya adalah Penyakit dan Obatnya. Maka setelah kami pilih-pilih, karena penulisnya juga sama, dan kami pilihkan kitabnya adalah yang akan kita bahas dalam kajian kita adalah insyaallah yang kitab itu ya mirip-mirip tebalnya dengan Sirah Nabawiyah yang dahulu kita bahas. Yang mana kita ada kitabnya, cuman tadi waktu berangkat ke sini taunya kitabnya tidak terbawa. Alhamdulillah di HP ada salinannya. Jadi kita tetap bisa lanjutkan kajian walaupun kitabnya tidak terbawa. Kan tapi HP ini hanya pengganti saja. Baik. Maka kitab yang akan kita bahas adalah judulnya adalah Ad-Da' wad Dawa. Ad-Da' wad Dawa yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang mana kitab Ad-Da' wad Dawa ini adalah kitab yang cukup bagus sekali. Kitab yang membahas tentang tazkiyatun nufus, tentang pensucian jiwa, yang akan membawa kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan keterangan-keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa kepada jiwa yang lebih baik. Yang mana dari judulnya kita ketahui adalah Ad-Da' wad Dawa. Itu artinya adalah penyakit dan obatnya. Karena kita ketahui di dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari penyakit tersebut. Dan tidak pula lepas dari kesembuhan obat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu ada yang zahir, yang tampak secara zahir di badan kita, seperti kita sakit kepala, kita pilek dan sebagainya. Dan ada penyakit yang batin yang ada di dalam sini. Lalu bagaimana mengobatinya? Penyakit yang ada di dalam jiwa kita kadang, penyakit yang ada di dalam hati kita, bagaimana mengobatinya? Maka insya Allah nanti akan dibahas di kitab ini. Kita akan belajar sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan kitab ini. Adapun kitab ini sebab ditulisnya adalah bahwanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia ditanya oleh seseorang dengan sebuah pertanyaan, kemudian jawabannya dia tuliskan satu kitab. Artinya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah seorang yang alim, yang punya ilmu yang dalam dia. Sehingga untuk satu pertanyaan saja dia tuliskan jawabannya satu kitab. Maka kita insya Allah akan membahas kitab tersebut dan kita akan bacakan pertanyaannya. Ma taqulu sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bibaliyatin wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat 'alayhi dunyahu wa akhiratahu wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin fama tazdadu illa tawakkudan wa shiddatan famal hilatu fi daf'iha wa mat tariqu ila kashfiha rahimahullahu man a'ana mubtala wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi aftuna ma'jurin. Inilah pertanyaannya. Seorang bertanya kepada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seraya berkata, apa yang dikatakan oleh para ulama, kata petanya tadi. Apa yang disampaikan oleh para ulama dan para pemimpin agama kita ini tentang seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian, yaitu dengan sebuah bala. Tentunya kehidupan kita ini semuanya ujian. Kaya kita ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Miskin kita ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit pun kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dapat mensyukurinya atau tidak? Maka di sini ditanyakan, apakah yang dikatakan oleh para ulama dan pemimpin agama kita ini tentang seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian, dan dia mengetahuinya, andai kata ujian tersebut berlanjut ada di dalam dirinya, cobaan Allah Subhanahu wa taala tersebut berlanjut dan ada terus di dalam dirinya, afsadan alaihi dunyahu wa akhiratahu, yang akan menyebabkan nanti hal tersebut bisa merusak dunia dan akhiratnya. Sedangkan ia waqad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin, sedangkan dia telah berusaha untuk menolak ujian tersebut, menolak bala tersebut dari dirinya dengan segala macam cara. Famasdadu illa tawakkudan wa syiddatan, tidaklah usahanya tersebut melainkan menambah cobaan tadi semakin besar, menambah cobaan tadi semakin berat. Famal hilatu fi daf'iha, apa solusi yang diberikan oleh para ulama untuk menolak bala tadi, untuk menolak ujian tadi dan cobaan tersebut? Wa ma tariqu ila kashfiha, dan apa jalan untuk mengungkap ujian dan bala dan ujian tersebut? Kemudian penanya tadi mengatakan, rahimahullahu man a'anal mubtala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang membantu orang yang berada di dalam sebuah ujian dan cobaan dari Allah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hamba selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Inilah pertanyaannya. Inilah sebabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengarang sebuah kitab Ad-Da' wad-Dawa. Maka kita akan melihat apa yang dijawab oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, keterangan beliau untuk jawaban pertanyaan ini, yang mana mungkin ini tidak cukup dalam beberapa pertemuan. Mungkin jawabannya ini sangat panjang, satu buku, kita butuhkan pertemuan yang banyak. Akan tetapi buku ini di dalam setiap sesinya itu dia mempunyai, setiap babnya itu mempunyai faidah-faidah tersendiri. Walaupun kita tidak menyelesaikan bukunya, tapi nanti insya Allah kita dalam setiap pertemuan akan mendapatkan faedah tersendiri, bahasan tersendiri untuk sebagai jawaban pertanyaan yang disebutkan tadi. Masyiral muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Maka dijawablah pertanyaan tersebut oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia mengatakan rahimahullah, dia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Thabata fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Dia menjawab dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana kita ketahui hadisnya Imam Bukhari yang terdapat di dalam kitab sahihnya ini adalah hadis yang sahih, yang benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan di dalamnya tentang kebenaran kitab ini. Maka andai kata dikatakan hadis tersebut datang dari Sahih Bukhari, maka kita yakin ini adalah hadis yang benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersamanya obat dari penyakit tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya setiap obat ada penyakitnya.
Allah Subhanahu wa taala turunkan penyakit, Allah Subhanahu wa taala turunkan obatnya. Hanya saja terkadang kita tahu dan terkadang kita tidak tahu. Wa fi sahih Muslim, dan dalam hadis sahih Muslim min hadis Jabir, dari hadis Jabir ibni Abdullah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li kulli da'in dawaun, bagi setiap penyakit itu ada obatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah penghibur bagi kita andai kata kita mendapatkan penyakit, karena setiap penyakit itu ada obatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza usiba dawa'ud da'a bara'a bi idznillah. Andai kata obat itu mengena dia kepada penyakit tersebut, cocok dia obat itu dengan penyakit tersebut, bara'a bi iznillah, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menambahkan lagi hadis yang lain, wa fi musnadil Imam Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad, min hadithi Usamah bin Shuraik an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersamanya obat dari penyakit tersebut. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka diketahuilah obat dari penyakit tersebut bagi mereka yang mengetahuinya, dan jahillah, tidak diketahuilah obat dari penyakit tersebut pun oleh orang yang tidak mengetahuinya. Artinya di antara kita ada yang tahu tentang obat dari sebuah penyakit, ada yang kita tidak tahu, belum sampai ilmu kita kepada obatnya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan, wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifa aw dawa illa da'an wahidan. Qalu ya Rasulullah ma huwa? Qala al-haram. Qalat Tirmizi, hadza hadisun hasanun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam lafaz yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah ma huwa? Maka sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia penyakit tersebut wahai Rasulullah yang tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala obatnya? Qala al-haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haram, yaitu tua. Jadi tidak ada kita yang bisa menolak umur ini, Pak. Enggak ada di antara kita yang bisa menolak umur ini walaupun 1 menit. Walaupun 1 detik, hidup itu terus berjalan dia sampai kita tua. Tidak ada orang yang bisa menolak umurnya, tidak ada orang bisa menolak masa tuanya. Setiap kita akan menjalani proses tersebut. Maka yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini, karena ini adalah obat yang tidak ada penyakitnya, maka kita harus memanfaatkan masa tersebut dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya kita terbatas. Waktu kita terbatas. Ada yang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 30 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada bahkan yang sampai 100 tahun, akan tetapi semuanya mempunyai batas waktu tertentu. Tidak lebih dari itu. Semuanya mempunyai batas waktu tertentu. Yang mana andai kata tidak kita manfaatkan waktu ini, andai kata kita tidak manfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka sia-sialah waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka selagi waktu tersebut masih ada, selagi waktu tersebut masih berjalan di dalam kehidupan kita, hendaknya kita manfaatkannya untuk benar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan membawa kita kepada kebaikan, baik di dalam kehidupan kita di dunia dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena itulah yang tidak ada obatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis melanjutkan di sini, wa hadza ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badan wa adwiyataha. Maka hadis ini, kata penulis, keterangan Rasulullah SAW tentang penyakit dan obatnya ini adalah mencakup segala bentuk penyakit ataupun mencakup segala bentuk obat, baik itu penyakit hati, baik itu penyakit roh kita, jiwa kita, dan penyakit yang ada di dalam badan kita. Maka semuanya itu ada obat dan ada penyakitnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana di awal tadi yang kami sampaikan, sesungguhnya penyakit itu bukanlah yang zahir saja. Karena kita selalu, andai kata kita mengatakan sebuah penyakit yang kita lihat kepada zahirnya saja, terkadang kita sering dilalaikan dengan suatu yang zahir. Terlena kita dengan yang zahir tersebut, kita hanya memperhatikan yang zahir tersebut, akan tapi kita terlalai dari yang batinnya, yang ada di sini, yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam jiwa kita. Untuk penyakit zahir kadang-kadang kita berletih, kita capek kita untuk mencarikan obatnya. Bahkan kita berusaha untuk mencarikan spesialis, orang yang khusus yang bisa kira-kira cepat dan tepat dia mengobati penyakit tersebut. Kalau bisa dia minum obat, sekali obat itu diminum pun harus sembuh. Kalau bisa. Dan itu selalu diusahakan setiap orang. Dan kita lihat ketika kita ditimpa oleh penyakit yang zahir ini, apapun jenis penyakitnya, kita sibuk kita mencarikan obatnya. Akan tetapi di samping itu, adakah kita selalu memperhatikan sakit yang batin, yang mungkin kadang kita tertimpa olehnya, yang ada di dalam sini? Sakit yang hanya bisa diobati oleh apa? Oleh petunjuk Rasulullah SAW, andai kata kita mengikutinya, yang ada di dalam Al-Quran dan keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia melanjutkan dan dia akan menjelaskan semua tersebut. Apa dia itu penyakit yang zahir dan apa dia itu penyakit yang batin. Apa dia itu obatnya dan apa itu dia jenis penyakitnya. Kita lanjutkan. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjadikan kejahilan adalah sebuah penyakit. Lihat. Kejahilan tidak berhubungan dengan badan kita. Bahkan ada orang yang jahil tapi dia sehat. Bodoh, iya maksudnya kebodohan. Ada orang yang bodoh dia sehat, badannya sehat. Ada orang yang alim badannya sakit. Akan tapi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit. Wa ja'ala dawahu su'al al-ulama. Dan Rasulullah SAW menjadikan obat daripada kebodohan tersebut adalah bertanya kepada ulama. Maka kebodohan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini? Kebodohan di dalam masalah agama. Kebodohan di dalam masalah agama dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah penyakit yang harus setiap kita mengobatinya. Harus kita belajar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Siapapun kita seorang muslim,
wajib bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Laki-laki dia ataukah perempuan, tuakah dia atau muda, wajib bagi setiap kita menuntut ilmu syar'i, ini ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita. Karena apa? Karena kebodohan itu adalah penyakit. Maka ini harus kita obati dengan mempelajari ilmu syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menjadikan obat dari penyakit ini, belajar tersebut adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan, Farwa Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Jabir bin Abdullah qal, sebagai dalil apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang mana penyakit itu, kejahilan terhadap agama itu adalah sebuah penyakit. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya dari hadis Jabir bin Abdullah. Dia berkata, sahabat Rasulullah SAW Jabir bin Abdullah, dia berkata, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun. Kami keluar untuk melakukan sebuah safar, sebuah perjalanan, yang tentunya perjalanan zaman dahulu bukanlah seperti perjalanan kita sekarang. Orang berjalan bisa naik mobil, naik apa. Tidak, dulu orang berjalan paling naik kendaraannya adalah kuda dan unta dan sebagainya. Maka kami keluar untuk melakukan perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajarun. Maka salah seorang di antara kami, kata Jabir bin Abdullah, tertimpa batu, terkena batu. Fashajjahu fi ra'sihi, maka batu tersebut melukai ke kepalanya, kepala salah seorang di antara kami. Summah talama, kemudian laki-laki yang tertimpa batu tersebut, yang kepalanya luka kena batu tersebut, dia tidur, kemudian dia bermimpi, mimpi yang menyebabkan dia junub. Summah talama, kemudian dia mimpi yang menyebabkan dia junub. Fasa'ala ashabahu, kemudian orang tersebut dia bertanya kepada teman-temannya. Faqala, kemudian dia berkata, hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum? Dalam kondisi saya ini, saya kepala saya luka dan saya junub, mimpi, apakah boleh saya bertayamum, katanya. Karena sebagaimana kita ketahui, seseorang yang junub wajib bagi dia untuk mandi. Sedangkan orang ini dia kepalanya luka, dia tanyakan kepada teman-temannya, apakah boleh saya untuk bertayamum saja? Qalu, maka teman-temannya mengatakan, ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Kata teman-temannya, tidak ada rukhsah, keringanan bagi kamu karena engkau bisa mandi dengan memakai air. Ini kata teman-temannya. Faghtasala famat. Kemudian atas jawaban teman-temannya tadi, maka dia pun mandi. Maka setelah mandi tersebut dia meninggal. Luka disiram dengan air, maka infeksi. Maka meninggallah dia, laki-laki tersebut. Falamma qadimna 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika faqal. Maka setelah sampai kami ke Madinah, kata sahabat tadi Jabir bin Abdullah, sampai kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang cerita ini. Tentang laki-laki yang luka kepalanya kena batu tadi dan tentang teman-teman yang menyuruh dia mandi. Dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qataluhu qatalahumullah. Sungguh teman-temannya ini telah membunuhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Ini ungkapan yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Karena Rasulullah SAW marah terhadap apa yang telah terjadi tersebut. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu, kata Rasulullah SAW. Sahabat orang yang luka ini dia langsung menjawab dan dia mengeluarkan fatwa dan keterangan yang mana dia tidak tahu, tidak bertanya hukumnya tentang masalah agama, kemudian dia menyampaikan secara langsung yang menyebabkan kematian seseorang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa inna ma shifa'ul 'ayyi su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan tersebut adalah bertanya, kata Rasulullah SAW. Maka di sini kita dapat mengambil kesimpulan dalam masalah agama. Keterangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita berbicara dengannya, kita harus mengembalikan semuanya kepada kitabullah dan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak boleh kita mengambil kesimpulan tersendiri. Karena apa? Karena agama itu adalah mutlak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mutlak apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukanlah agama namanya ketika hal itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu tuntunannya, ini tuntunan kehidupan kita. Yang mana andai kata kita keluar dari tuntunan tersebut dan kita lakukan sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bicarakan sendiri sebagaimana apa yang kita bicarakan, sama dengan kejadian ini. Seseorang dia memfatwakan sesuatu perkara yang dia tidak ada ilmunya di dalamnya menyebabkan kematian. Rasulullah SAW mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka. Karena Rasulullah SAW marah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jarhihi khirqatan thumma yamsahu 'alayha wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Sesungguhnya, sebenarnya kata Rasulullah SAW, cukuplah bagi laki-laki tersebut dia bertayamum. Tayamum. Kemudian dia ikat lukanya tersebut. Dia bertayamum, kemudian dia ikat lukanya tersebut. Aw ya'sira aw ya'siba ala jarhi hirqatan, dengan sehelai kain, dengan selembar kain. Summa yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Kemudian dia mengelap perbannya tadi, kain yang untuk menutup lukanya tadi. Kemudian bagian tubuhnya yang lain dia mandi, wa yaghsila sa'ira jasadihi. Dia mandi kepada bagian tubuhnya yang lain. Karena bagian tubuhnya yang terluka tadi, andai kata dibasahi, maka ini akan menyebabkan bahaya. Lihat bagaimana hikmahnya Rasulullah SAW menjelaskan. Dan bagaimana kejadian ini adalah suatu hal yang harus kita mengambil hikmah di dalamnya. Karena permasalahan agama ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dialah Rasulullah SAW. Kita sekarang hidup jauh dari zaman Rasulullah SAW. Kemana kita kembalikan? Kita kembalikan kepada ulama-ulama yang alim tentang masalah agama tersebut. Tidak boleh kita mengambil kesimpulannya sendiri. Kita kembalikan kepada kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW, dan itu semua telah dibukukan dan telah dikumpulkan oleh para ulama. Tinggal kita mau atau tidak maunya kita untuk mempelajarinya, menyelamatkan kita dari penyakit ini. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kebodohan terhadap agama adalah penyakit yang setiap kita harus berusaha untuk mengobatinya. Kita lanjutkan. Fa akhbara anna al-jahla da'un wa anna shifaa'a su'al.
Maka dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kebodohan terhadap agama adalah sebuah penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Wa qad akhbara subhanahu wa ta'ala an wa qad akhbara subhanahu 'anil Qur'ani annahu shifa. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan di sini, dia mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat. Al-Qur'an adalah obat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an adalah obat. Maka sudahkah kita merutinkan untuk membacanya agar kita bisa terobati dengan Al-Qur'an tersebut? Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun aw arabiy. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, andai kata kami jadikan Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa ajam, bahasa selain bahasa Arab, laqalu laula fussilat ayatuhu, maka mereka akan mengatakan, kenapa ayat-ayatnya Al-Qur'an tersebut tidak dijelaskan, diterangkan. A'jamiyun wa arabi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, apakah kami akan menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa selain Arab sedangkan nabinya adalah orang Arab? Maka terkadang orang-orang bertanya, kenapa di dunia ini kan bukan satu bahasa saja, banyak bahasa. Kenapa harus dengan bahasa Arab? Maka di sini dijelaskan. Sebentar, ada yang dari ibu. Halo, assalamualaikum. Sedang misi kajian begitu lah, kita ya. Iyo. Ini enggak misi kajian. Nah, jadi lama. Assalamualaikum. Kita lanjutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan." Andai kata kami turunkan Al-Qur'an tersebut, kami jadikan dia dengan bahasa ajam, bahasa selain bahasa Arab. Laqalu laula fussilat ayatuhu, maka niscaya mereka akan mengatakan, andai kata ayat-ayatnya itu dijelaskan, artinya dengan bahasa Arab. A'jamiyun wa arabi. Bagaimana kami akan menurunkan Al-Quran tersebut dengan bahasa ajam, sedangkan Rasul yang kami utus adalah orang Arab. Tentunya Al-Quran tersebut, andai kata Rasulnya adalah orang Arab, akan diturunkan dengan bahasa Arab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan kitab, melainkan kitab tersebut dengan bahasa Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sebuah hikmah. Mungkin enggak seorang yang di sini, seorang alim kita di Jakarta, orang alimnya tersebut menyampaikan kajiannya dengan bahasa Batak. Ini mustahil. Tidak nyambung. Tentunya karena umat Rasulullah SAW orang Arab, dan pertama kali dia menyampaikan agama ini kepada kaumnya, dan mereka adalah orang Arab, tentunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab. Qul huwa, maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an tersebut adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya Al-Qur'an adalah obat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sisinya, dan dia juga adalah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sisinya. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Katakanlah, sesungguhnya Al-Qur'an tersebut
adalah obat dan petunjuk bagi orang yang beriman. Dikhususkan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Wa qala, kemudian Allah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran tersebut apa-apa yang dia itu menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman, orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Al-Qur'an tersebut adalah obat bagi orang yang mukmin, yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi obat dia. Baik itu dia obatnya akan menjadi obat secara zahirnya ataupun dia itu menjadi obat secara batinnya. Obat. Maka andai kata kita mengetahui hal ini, ketika kita tahu hendaknya kita banyak membaca Al-Quran tersebut. Karena tidak ada di antara kita yang lepas dari apapun bentuk penyakit. Baik itu penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batinnya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di sini, wa min hahuna li bayanil jinsi la li tab'id. Kata-kata min dalam ayat ini adalah untuk menjelaskan jenisnya. Artinya Al-Quran itu secara keseluruhannya adalah obat, bukan sebahagiannya. Fa innal Qur'ana kullahu syifa. Sesungguhnya Al-Quran itu seluruhnya adalah obat. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dia adalah obat dan rahmat bagi orang yang beriman, orang-orang mukmin. Kama qala fil ayatil ukhra fahuwa shifaa'un lil qulub min dawa'il jahli wa syakki war raib. Sesungguhnya Al-Qur'an tersebut sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, terangkan bahwasanya Al-Qur'an tersebut adalah dia obat bagi hati kita. Dia obat bagi penyakit kejahilan. Dia obat bagi penyakit keraguan terhadap petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dan obat dari keraguan kita terhadap apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal ayat surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan di dalamnya, dia adalah petunjuk bagi orang. Iya. Baik, kita lanjutkan. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan di sini, falam yunzilillahu subhanahu minas sama'i shifaa'an qattun a'ammu wa la anfa'u wa la a'zamu wa la ajma'u fi izalatid da'i minal Qur'an. Maka dari keterangan tersebut Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan dari sisinya, dari langit saja. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari sisinya, dari langit sana, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, syifaa'un qattun, sebuah obat yang lebih menyeluruh atau lebih bermanfaat dan lebih utama melainkan Al-Qur'anul Karim. Maka tidak ada obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisinya yang lebih utama, yang lebih bermanfaat, yang lebih menyeluruh mendatangkan kesehatan dan kesembuhan, yang lebih besar pengaruhnya terhadap sebuah penyakit melainkan Al-Qur'anul Karim fi izalatid da'i minal Qur'an, yang dapat untuk menyembuhkan sebuah penyakit melainkan Al-Qur'anul Karim. Inilah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an tersebut adalah obat. Sampai jam berapa? Lanjut. Kita lanjutkan. Kemudian tadi adalah keterangan dari Al-Qur'an secara langsung bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat. Dilanjutkan oleh penulis di sini bahwasanya
Al-Quran itu secara langsung dipakai sebagai obat telah dipraktekkan langsung oleh para sahabat Rasulullah SAW dan dijelaskan dalam sebuah hadis. Waqad thabata fi sahihaini, telah tetap di dalam kitab Sahihaini. Andai kata dikatakan Sahihaini berarti ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Min hadits Abi Sa'id, dari hadisnya Abi Sa'id, qal, dia mengatakan, intalaqa nafarun min ashabi Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan sebuah perjalanan, sebuah safar yang biasa mereka lakukan. Sehingga mereka sampai kepada sebuah perkampungan milik sebuah kabilah dari kalangan orang Arab. Fastadafuhum fa'abau an yudayyifuhum. Maka sahabat-sahabat tadi datang ke sana untuk menjadi tamu bagi orang tersebut, bagi kabilah tersebut, bagi kampung tersebut. Maka orang-orang di kampung tersebut enggan untuk menyambut sahabat sebagai tamu mereka. Faludigha sayyidu dzalikal hayy, maka pemimpin atau kepala suku dari kabilah tersebut yang ada di kampung tersebut disengat oleh binatang berbisa. Fasa'u lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'un. Maka orang yang ada di kampung tersebut, mereka pun berusahalah mereka untuk mengobati kepala sukunya tadi, pemimpin mereka tadi, dengan segala macam cara. Apa caranya? Dia obati, yang penting sembuh. Akan tetapi tidak pernah mendatangkan kesembuhan, tidak bisa menyembuhkannya. Faqala ba'duhum, maka sebagian orang yang ada di kampung tersebut mengatakan, lau aitaitum haula'ir rahtal ladzi nazalu la'allahu an yakuna 'indahu ba'du 'inda ba'dihim syai'. Maka salah seorang orang yang ada di kampung tersebut mengatakan, andai kata kita datang kepada orang yang minta bertamu ke kampung kita tadi, mungkin saja di antara mereka ada yang bisa mengobati. Fa'atauhum faqalu ayyuhar rahtu inna sayyidana ludir. Maka orang-orang kampung tadi datang kepada sahabat yang bertamu ke kampung tersebut. Mereka mengatakan, wahai saudara-saudara, ar-rahtu ini adalah di dalam bahasa Arab dikatakan, kalau andai kata ar-rahtu itu adalah jumlah yang sedikit, yang mana jumlahnya kira-kira dari 3 orang sampai 9 orang. Ini jumlah adalah yang dikatakan ar-rahtu. Maka orang suku yang ada di kampung tersebut mengatakan, ayyuhar rahtu inna sayyidana ludil. Wahai saudara-saudaraku, kata orang kampung tersebut, sesungguhnya pemimpin kami telah disengat oleh binatang berbisa. Wasa'aina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu, dan kami sudah berusaha mencarikan berbagai macam obat untuk pemimpin kami tersebut, akan tapi tidak ada obat tersebut yang bisa memberikan manfaat kepadanya. Fahal inda ahadin minkum min syai', apakah ada di antara salah seorang di antara kalian yang ini ada di sini bisa mengobati? Faqala ba'duhum na'am. Maka sebagian dari sahabat mengatakan, iya, kami bisa mengobati. Wallahi inni la arqi. Demi Allah, kata sahabat tadi, sesungguhnya saya bisa meruqyah. Ruqyah itu, ruqa itu berasal artinya, kalau kita artikan secara letterlek dalam bahasa Indonesia itu disebut adalah jampi. Ini arti ruqyah secara letterlek. Jampi. Maka di dalam syar'i, jampi itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Setelah datang syariat Rasulullah SAW, maka dijelaskan.
mana yang jampi itu sesuai dengan syar'i, maka ini dibolehkan. Apa dia yang sesuai dengan syar'i? Ayat Al-Quran. Dibacakan ayat Al-Quran, tidak ditambah-tambahi dengan yang bacaan yang aneh-aneh. Atau zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ditambahi dengan bacaan yang aneh-aneh. Kita lihat di sini apa yang dibacakan oleh sahabat tersebut. Walakin wallahi istadafnakum falam tudayyifuna. Akan tetapi kata sahabat tadi, saya bisa meruqyah kata sahabat tadi. Akan tetapi kata sahabat tersebut, kami sudah datang kepada kalian dengan baik-baik menjadi tamu kalian, akan tetapi kalian enggan untuk menjadikan kami tamu. Fama ana birakin hatta taj'alu lana ju'lan. Saya tidak akan meruqyah pemimpin kalian ini sehingga kalian menjadikan kami benar-benar adalah tamu bagi kalian. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Maka bersepakatlah sahabat-sahabat tersebut dengan orang yang ada di kampung tersebut, mereka akan menjamu mereka dengan seekor kambing. Baik. Fantalaqa yadfulu alaih, maka pergilah sahabat tadi kepada pemimpin kaum tersebut. Yadfulu alaihi wa qara'a, kemudian dia meniupkan pada luka pada tempat yang digigit orang tadi, seperti itu. Dia tiupkan kepada luka yang tempat disengat oleh hewan berbisa tadi. Kemudian dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Artinya dia membacakan surat Al-Fatihah. Kepada luka yang disengat tersebut dibacakan surat Al-Fatihah oleh sahabat. Faka'annama nushita min iqalin, maka setelah dibacakan surah Al-Fatihah tersebut, pemimpin tersebut dia langsung bangkit, seakan-akan dia tidak mempunyai sakit. Fantalaqa yamshi, kemudian dia berjalan. Wa ma bihi qalabah, seakan-akan dia tidak pernah disengat. Dia tidak terseok-seok, seakan-akan dia tidak pernah sakit. Setelah dibacakan apa? Surat Al-Fatihah. Fa'ufuhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih, maka suku tersebut, kabilah tersebut, tempat sahabat Rasulullah SAW tersebut meminta mereka untuk bertamu ke situ, mereka pun menyepakati apa yang telah mereka janjikan tadi, maka dijamulah sahabat dengan seekor kambing. Faqala ba'duhum iqtasimu, maka sebagian sahabat mengatakan, maka kita bagilah kambing ini. Kita bagilah kambing ini. Faqala alladhi raqa, maka sahabat yang membacakan ruqyah tadi, yang membacakan surah Al-Fatihah tadi mengatakan, la naf'al hatta na'tiya Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Kita tidak akan membaginya sampai kita bertanya kepada Rasulullah SAW. Lihat, ilmunya terjadi, benar-benar sembuh, akan tetapi apa? Sahabat tetap tidak lagi mengakuinya sebagai kebenaran sampai mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW, mengembalikan lagi kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka kejadian sembuhnya saja tidak cukup sebagai bukti bahwa saja itu adalah benar diajarkan oleh Rasulullah. Benar nggak kita melakukannya? Maka sahabat itu mengatakan, kita tidak akan membaginya sampai kita menanyakan kepada Rasulullah SAW, sudah benarkah sesuai syar'i apa yang kita lakukan ini? Karena yang dibacakan surah Al-Fatihah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tempat penggunaannya mereka belum tahu, akan tapi mereka coba sembuh. Kan tapi apakah itu benar begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Tidak, mereka tanyakan kembali. Kemudian fanadhkuru lahu alladhi kana fananzuru bima ya'muruna. Tidak sampai kita menyabarkan kepada Rasulullah SAW, kemudian kita sampaikan kepada Rasulullah SAW apa yang telah terjadi pada kita ini, kemudian kita lihat apa yang diperintahkan Rasulullah SAW
kita. Apakah Rasulullah SAW membenarkan apa yang telah kita lakukan ini atau tidak? Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru dzalikalah. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW, kembali ke Madinah. Mereka datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyebutkan apa yang telah terjadi kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, wa ma yudrika annaha ruqyah, tidakkah kalian tahu bahwasanya surat yang kalian baca tadi adalah ruqyah. Artinya Rasulullah SAW membenarkannya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, qad asabtum, kalian telah benar, apa yang kalian lakukan itu telah benar. Iqtasimu wadribu li ma'akum sahman, bagikanlah kambing tersebut, kata Rasulullah SAW. Andai kata masih ada, berikan bagianku, kata Rasulullah SAW. Maka ini artinya disepakati oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah sebuah sunnah yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita digigit oleh hewan berbisa, apapun jenisnya, maka kita bacakan surat ruqyah. Kita tiupkan, kita bacakan surat Al-Fatihah. Karena secara umum telah disampaikan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Al-Qur'an itu seluruhnya adalah obat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang dia itu menjadi obat bagi siapa? Bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kita lanjutkan sedikit. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan tulisannya, faqad asaru hadzal dawa'u fi hadzal da', maka obat yang dibacakan oleh sahabat tadi, ruqyah tadi, secara langsung memberikan efek kesembuhan kepada penyakit tersebut. Wa azalahu hatta ka'an lam yakun, maka bacaan Al-Fatihah tadi menghilangkan rasa sakit pemimpin kaum tadi, seakan-akan sebelumnya dia tidak pernah sakit. Wa huwa ashalu dawain wa aisarahu, maka ketahuilah, kata penulis di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah semudah-mudahnya obat. Sungguhnya semudah-mudahnya obat. Ketika kita bacakan, kita jadikan itu adalah sebuah obat, suatu yang mudah. Walau ahsanal abdu tadawi bil Fatihati la ra'a laha ta'siran ajiban fi syifa. Andai kata penulis di sini, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia benar-benar dia berobat dengan Al-Fatihah tersebut. Benar dia caranya, benar dia keyakinannya ketika dia berobat dengan surat Al-Fatihah tersebut, maka dia akan melihat efek kesembuhan dari Al-Fatihah tersebut. Kemudian dia menceritakan, wa makastu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa'a. Sungguh, kata penulis di sini, saya pernah berdiam di Mekah beberapa waktu. Kemudian saya tentunya ketika saya berada di Mekah tersebut, saya diserang oleh beberapa penyakit. Wala ajidu tabiban wala dawaan. Sedangkan saya tidak mendapatkan seorang pun tabib atau dokter, dan saya juga tidak mendapatkan obat. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah, maka saya obati diri saya dengan surah Al-Fatihah, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat tadi ketika dia mengobati orang yang sakit dengan surat Al-Fatihah. Fa'ara laha ta'siran ajiban, maka saya mendapati apa yang saya bacakan tadi memberikan efek kesembuhan yang sangat menakjubkan. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaqi fakuntu asifu dzalika liman yastaki alaman, maka saya pun mengajarkan surah Al-Fatihah tersebut kepada orang yang mengadukan kepada saya bahwasanya saya sedang sakit. Wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an, maka kebanyakan di antara mereka sembuh dengan cepat. Maka ini adalah keterangan dari penulis. Kemudian penulis menjelaskan sedikit, kita selesaikan bahasan tentang surah Al-Fatihah ini. Walakin hahuna amrun yanbaghi at-tafattunu lahu.
Akan tetapi ketika kita berobat dengan surah Al-Fatihah ini, kita membacakannya ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa mendapatkan kesembuhan tersebut. Wa huwa anna al-adhkar wal ayat wal ad'iyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Sesungguhnya zikir-zikir ataupun ayat-ayat atau doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan kesembuhan dengannya, atau ruqyah yang dibacakan yang kita harapkan kesembuhan dengannya, sesungguhnya dia pada zatnya adalah sesuatu yang bermanfaat dan satu yang dapat menyembuhkan. Secara zatnya doa tersebut, surat Al-Fatihah tersebut atau zikir atau doa tersebut, dia secara zatnya adalah sesuatu yang menyembuhkan. Akan tetapi kadang terhalang untuk kesembuhan. Apa sebabnya? Walakin tastad'i qabul al-mahalli wa quwwata himmatil fa'ili wa ta'sirihi. Akan tetapi yang diharuskan di sini ketika kita mengobati dengan surah Al-Fatihah tersebut atau dengan ruqyah tersebut adalah agar dia itu memberikan efek kesembuhan adalah bacaan tersebut dia harus dibacakan kepada orang yang bisa benar-benar dia hatinya menerima surah Al-Fatihah tersebut. Dan orang yang membacanya dia juga mempunyai kekuatan dan mempunyai kesungguhan dan kebenaran iman ketika dia membacanya. Bukan asal-asal dibaca saja, dibaca alhamdulillah cepat-cepat begitu, enggak ada. Harus dibaca dengan benar. Harus dengan kesungguhan yang ada di dalam hati, benar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sembuhkanlah aku. Atau ketika kita membacakannya kepada orang lain, yakinnya kita itu benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya itu kita itu benar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membacakan surah Al-Fatihah tersebut. Dan juga orang yang menerimanya juga ya yakin benar imannya. Maka tempat menerimanya dan orang yang membacakannya ini harus cocok. Andai kata kita membacakannya sendiri pun bisa. Kita imannya kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala, benar kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesembuhan tersebut, kita bacakan dengan benar, maka insya Allah akan sembuh. Maka ini yang harus kita perhatikan dua hal ini. Fama tatakhallafa syifa kana li dha'fi ta'siril fa'il. Maka andai kata sembuhnya lama atau juga tidak kunjung sembuh, ini disebabkan karena lemahnya kita yang membacakannya atau iman orang yang dibacakan kepadanya kurang, dia benar-benar yakin bahwasanya itu bisa menyembuhkan. Bukan masalah bacaannya tidak menyembuhkan, tidak. Bacaannya secara zatnya adalah obat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal yang mempraktekkannya. Ya. Au li'adami qabulil munfa'il, atau orang yang dibacakan kepadanya itu pun dia tidak menerima. Artinya keimanannya belum lagi benar. Keyakinannya terhadap apa yang dibacakan masih kurang. Aw limani'in qawiyyin fiha yamna'u an yanja'a fihi ad-dawa, atau disebabkan oleh penghalang-penghalang tertentu yang menyebabkan bacaan tadi tidak dapat menyembuhkannya atau hal tersebut tidak berlaku. Kenapa? Karena banyak sebab. Sebagaimana doa juga bisa terhalang. Ada sebab-sebab yang bisa menghalanginya. Maka nanti akan dijelaskan oleh penulis di sini. Kama yakunu dzalika fil adwiyati wal adwa'il hissiyah, sebagaimana juga yang terjadi kata penulis di sini pada obat-obat yang hissiyah, obat-obat secara zahir. Sebagaimana kita berobat dengan obat yang zahir seperti kita minum pil, minum sirup atau suntik, itu tidak semuanya juga berpengaruh. Akan tetapi obat tersebut pada zatnya adalah obat yang bisa menyembuhkan. Akan tetapi pengaruhnya kepada orang yang diobati tergantung kepada dua hal tadi. Orang yang mengobati dan orang yang menerima obat.
Fa inna adama ta'siraha qad yakunu li'adami qabulit tabi'ati lidzalika dawa. Maka obat yang secara zahir tadi, secara hissi tadi, sesungguhnya kadang dia tidak berlaku, tidak memberikan bekas bagi orang yang sakit. Itu bisa dikarenakan adamu qabilit tabi'ati lidzalika dawa. Tubuh orang yang berobat tadi tidak bisa menerima obat tersebut. Ini sebabnya. Wa qad yakunu limanin qawiyyin yamna'u min iktidaihi asarihi. Atau dikarenakan sebuah penghalang yang ada di dalam tubuhnya yang menghalangi efek obat tersebut. Fa inna tabi'ata idza akhadat ad-dawa biqabulin tamin kana intifa'ul badani bihi bihasabi zalikal qabul. Andai kata tubuh kita ini siap menerima obat tersebut dengan kesiapan yang sempurna, ketika kita memakan obat yang hissi ini seperti pil atau sirup dan sebagainya atau disuntikan, kana intifa'ul badani bihi bihasabi zalikal qabul, maka tubuh juga akan menerima kesembuhan dari efek obat tersebut sebagaimana kesiapan badan menerima obat tersebut. Wa kadzalikal qalbu idza akhadha ar-ruqa wa ta'awid biqabulin tamin kana lirakin nafsi fa'alatan wa himmatan mu'asiratan asarun fi izalati da. Demikian juga terhadapnya doa ataupun membaca Al-Fatihah tersebut ataupun ruqyah tersebut, andai kata orang yang membacakannya itu benar keimanan sebagaimana yang kita sampaikan tadi, sungguh dia himmahnya, keyakinannya benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dibacakan tadi juga dia siap menerimanya dan benar keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dia bahwasanya Al-Fatihah tadi memang dapat menjadi perantara kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan kesembuhan. Taib. Maka inilah yang disampaikan oleh penulis. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin kita, karena ini bahasannya satu bahasan sudah selesai, nanti kita akan menjelaskan tentang masalah doa. Tadi masalah ruqyah dan surat Al-Fatihah. Sekarang nanti pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan menjelaskan tentang doa, bagaimana efeknya atau dia bisa menjadi kesembuhan pada diri kita, dan kita akan menjelaskan apa penghalang-penghalang dari terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan doanya yang bermasalah, akan tetapi ada yang menghalangi doa itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terkabul. Maka ini insyaallah akan kita jelaskan pada minggu yang akan datang. Alhamdulillah pertemuan ini kita telah mendapatkan satu hal. Yang terakhirnya adalah bahwasanya Al-Fatihah adalah sebagai penyembuh. Maka andai kata kita disengat oleh hewan atau apa, atau kita merasakan sakit apapun, maka berusahalah untuk mengobatinya. Kita berusaha memulainya mengobati dengan diri kita sendiri, kita bacakan sendiri. Kata setiap kita tidak ada yang mungkin yang tidak hafal Al-Fatihah, kita sudah hafal, akan tapi kita jarang untuk menggunakannya dan mengamalkannya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Andai kata nanti ada waktu, insyaallah mudah-mudahan kita akan dapat. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mudahkan, insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini. Bila taufiq wal hidayah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Andai kata kami tahu jawabannya, akan kami jawab. Akan tapi andai kata kami tidak akan tahu jawabannya, mungkin kami akhirkan dulu. Kami akan tanyakan kepada guru yang
syekh yang lebih alim, maka kami akan datangkan jawabannya insyaallah. Nah, fadhil ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan di sana juga secara Islami yaitu rupiah. Iya Pak. Saya punya buku kecil tentang itu di samping saja ada lagi Iya. isinya dan ayat 3 terakhir. Iya ya. Itu yang dibaca. Terus yang kedua yang saya tanyakan tadi contohnya adalah bahwa di kena bisa ya. Iya iya Pak. Yang bisa ular atau bisa apa gitu. Iya ya. Tapi di sini jelaskan kena bisa. Bisa Iya, aja. iya tidak dijelaskan Dan ya. kita tahu bahwa secara medis bisa ini ada unsur racunnya. Gitu. Iya ya. Ya, kalau misalnya kena bisa ular bisanya itu akan menjalar menyebutkan dari arah ke jantung. Iya ya. Nah tadi nggak dijelaskan bahwa apakah dalam rupiah dengan Al-Fatihah tadi ada dulu pencegahan secara ini misalnya kan Iya ya. misalnya dengan mengikat sehingga jangan jantung. Iya ya. Iya ya. Apa cukup dengan Al-Fatihah saja dengan Iya ya. bisa Iya. berhenti. Betul betul. Aliran bisa itu. Iya. Iya Pak. Iya. Taib. Alhamdulillah sebuah pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak. Ini mungkin di sini di kitab ini kurang dijelaskan tentang masalah itu. Memang benar di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tidak menjelaskan hal itu karena dia menjelaskan secara langsung. Akan tetapi bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya apapun yang terkena kepada kita, kita diperintahkan untuk melakukannya secara syar'i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apapun caranya, andai kata hal tersebut tidak menyelisihi syar'i, maka ketika kita sakit, kita harus melakukannya dan berusaha untuk menyembuhkannya. Adapun yang disampaikan oleh Bapak tadi, itu telah jelas secara medis telah dibuktikan bahwasanya bisa tersebut dia bisa menjalar ke tubuh kita. Ini yang pertama, bisa menjalar ke tubuh kita dan jelas diajarkan secara medis bahwasanya andai kata dia diikat maka itu akan menghentikan penjalarannya. Ini sudah jelas dan sudah terbukti. Maka kita lihat secara syar'i ada nggak penghalangnya? Ada nggak bahwasanya Rasulullah SAW melarangnya? Maka ketika kita tidak dapati itu bahwasanya itu adalah hal yang dilarang, maka boleh kita lakukan. Karena apa? Karena kaidahnya Rasulullah SAW katakan, karena kaidahnya para ulama mengatakan tentang urusan dunia kita ini, andai kata tidak ada larangannya, boleh kita lakukan. Dan boleh kita lakukan pencegahan. Dalilnya apa? Dalilnya jelas di dalam Al-Quran bahwasanya untuk masalah dunia dulu itu minuman keras awalnya tidak diharamkan. Kemudian dikatakan setelah itu bahwasanya tidak boleh mendekati sholat. Orang udah sholat tapi dia juga masih minuman keras, tidak diharamkan. Kemudian turun lagi ayat setelahnya disuruh menjauhinya. Kemudian turun lagi ayat bahwasanya dikatakan ridsun min amali syaitan, bahwasanya itu adalah sebuah najis dari perbuatan setan. Fajtani buhu, maka jauhilah. Maka diharamkan di sini. Artinya apa? Untuk perkara dunia kita, andai kata tidak ada pengharamannya dari Rasulullah SAW, boleh kita lakukan. Buktinya khamar sebelum diharamkan itu boleh kita konsumsi, akan tapi telah datang pengharamannya tidak boleh lagi, harus kita tinggalkan. Karena itu telah diharamkan. Sebagaimana kita di sini mengadakan kajian, zaman dahulu tidak ada pakai mic. Maka kita nggak ada pakai kipas angin. Ini masalah dunia semuanya, kipas angin, mic dan sebagainya. Apakah itu ada larangannya dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Maka ketika tidak ada larangannya, boleh kita usahakan sebagai bentuk usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan dalam masalah yang tadi. Maka ini dibolehkan, Pak. Bahkan harus. Kenapa?
ketika seseorang itu telah mengetahui satu sebab hal itu bisa mendatangkan kesembuhan, artinya bisa menghalangkan mudarat kepada dirinya, dia abaikan, dia bisa terjatuh kepada dosa. Karena apa? La darara wala dirara. Kita tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain, kata Rasulullah SAW, dan tidak boleh menyebabkan bahaya, apalagi kepada diri kita sendiri. Artinya ketika kita telah mengetahui hal itu bisa menyembuhkan, akan tapi kita masih abaikan, biarkan saja, dan itu keterangan yang telah jelas dari dokter sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, dan itu telah kita ketahui bersama, maka tidak boleh kita tinggalkan, bahkan harus kita lakukan. Bahkan harus kita lakukan. Ketika kita luka disengat oleh binatang berbisa, kita ikat, kemudian kita bacakan surat Al-Fatihah. Ini boleh dilakukan. Ini Pak jawabannya. Iya, harus ada usaha. Karena itu urusan dunia kita boleh. Akan tetapi kalau untuk urusan agama, bentuk-bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh kita lakukan sampai ada keterangannya. Sebab apa dalilnya? Bahwasanya dulu sahabat Rasulullah SAW tidak ada yang sholat sampai perintah sholat diturunkan. Tidak ada yang puasa sampai perintah puasa diturunkan. Artinya mereka tidak melakukan ibadah itu sama sekali sampai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melakukannya. Ini yang dengan masalah ibadah kita harus menunggu perintah. Adapun masalah dunia, kita menunggu apakah itu diharamkan atau tidak diharamkan. Andai kata tidak ada pengharamkan, boleh kita lakukan. Boleh kita memakan apa saja, andai kata tidak diharamkan. Boleh kita meminum apa saja, andai kata tidak diharamkan. Ini Pak jawabannya. Nah, silakan andai kata ada pertanyaan lagi, silakan. Penjelasan yang pertama tadi, dimana orang yang kepalanya buka, ya, kemudian bermimpi, dia harus tidur. Ya. Kemudian dia tetap mandi sehingga dia. Ya. Kemudian Rasul menyatakan bahwa itu boleh dilakukan dengan cara bertayamum. Ya. Bertayamum, kemudian kita kepalanya. Ya. Kemudian mana yang tidak boleh kena air, kemudian harus mandi. Iya betul. Nah, sekarang mana yang duluan? Ya. Bertayamum dulu atau mandi dulu? Iya. Baik. Maka sebagaimana kita jelaskan tadi bahwasanya tentang masalah agama ini kita harus melihat kepada dalilnya kembali. Dan kita Imam Ahmad mengatakan bahwasanya andai kata ada dalil yang jelas maka kita wajib mengikutinya. Ini dikatakan oleh Imam Ahmad. Nanti kami akan bacakan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Yang dikatakan panjang, tapi nanti kita akan bacakan. Maka kita lihat kembali kepada dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskannya? Sebagaimana yang kita bacakan tadi. Kita bacakan kembali. Dia katakan, Rasulullah SAW katakan, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Artinya karena Rasulullah SAW marah, semoga Allah membunuh mereka. Artinya karena marahnya Rasulullah SAW. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak mengetahuinya? Sebab ini masalah agama, berhubungan dengan mandi junub, orang akan beribadah, maka itu adalah hubungan agama. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa inna masyifa'ul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat bagi orang yang bodoh itu adalah bertanya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, inna ma kana yakfihi, maka sesungguhnya cukuplah bagi dia. Kemudian Rasulullah SAW, apa yang cukup bagi dia itu? Rasulullah SAW jelaskan, an yatayammama, cukup bagi dia untuk bertayamum. Berarti dia bertayamum dahulu. Wa ya'sira aw ya'siba ala jarhihi khirqatan. Wa di sini dalam bahasa Arab disebut ataf. Ataf itu adalah untuk menyambungkan. Ja'a Muhammadun wa Ali, telah datang Muhammad dan Ali. Berarti Muhammad Ali. Berarti setelah dia bertayamum, dia ya'sira au ya'siba ala jarhi khirqatan. Kemudian dia hendaknya mengikat lukanya tadi dengan apa? Dengan kain. Artinya setelah dia bertayamum. Summa ini dalam bahasa Arab juga ataf, artinya kemudian. Artinya kemudian datang setelahnya. Misalnya ja'a Muhammadun summa Ahmad,
Setelah datang Muhammad, kemudian habis itu datang Ahmad. Ini pemakaian kata-kata summa. Kemudian summa yamsaha 'alaiha. Kemudian dia menyikanya. Dia bertayamum, kemudian dia ikat lukanya tadi, kemudian luka tadi dia seka dengan air. Dia seka. Bukan lukanya, Afwan. Maksudnya perbannya. Afwan, ini salah sebut ini, Pak. Jadi misalnya ini perban, luka di kepala, misalnya kita seka dengan air perbannya. Atau luka di tangan, kita taruh di sini perbannya setelah kita bertayamum, kemudian kita seka dengan air, atau di kaki dan sebagainya, atau di badan. Seperti begitu. Summa yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadi. Ketika badannya, kepala yang luka, maka yang kita cuci selain kepala tadi. Atau tangan luka, kita angkat tangan ini, yang lain kita cuci. Hasilnya kita mandikan, kita mandi. Ini Pak, keterangan dari Rasulullah SAW. Berarti tertibnya kita bertayamum dulu, kemudian kita ikat. Setelah kita ikat, lukanya kita seka dengan air. Ini perbannya, kemudian kita mandi. Wah, beginilah keterangannya. Kemudian yang membatalkan tayamum itu bukan takut salah satu air. Iya Pak, betul. Yang membatalkan tayamum itu adalah air. Ini adalah kaidahnya secara umum bagi orang yang dia itu tidak bisa menggunakan air secara mutlak. Ini karena apa? Karena ulama mengatakan tayamum itu adalah istibahatus shalah. Yaitu hal yang membolehkan kita untuk sholat. Artinya apa? Ketika seseorang dia berwudu, kemudian ketika seseorang dia bertayamum, dia sholat, maka setelah sholat dia ingin sholat lagi tidak bisa dengan satu tayamum. Maka dia harus bertayamum lagi. Berbeda dengan wudu. Sedangkan wudu itu ketika kita ingin sholat, maka selagi dia tidak batal, maka kita tidak diperintahkan untuk berwudu lagi. Andai kata kita ingin memperbaharui wudu kita, boleh. Namanya tajdid, memperbaharui wudu, dan kita berpahala dengan itu. Karena andai kata kita tahu bahwasanya faedah wudu itu besar, kita akan lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW katakan, tidaklah seorang dia itu berwudu dan menyempurnakan wudunya. Singkatnya hadis tersebut, akhirnya Rasulullah SAW katakan, melainkan dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana air yang jatuh dari anggota badannya yang dia basuh ketika wudu. Ini tentang wudu. Maka tayamum tadi Pak, keterangan para ulama itu ketika dia orang akan melakukan sholat secara umum. Maka di sini ada dua hal dia. Ketika dia tadi luka, airnya ada. Airnya ada. Kemudian dia luka, ada sebab yang menghalangi dia untuk menggunakan air secara mutlak. Ini dia sebabnya. Karena sebab dia tidak bisa menggunakan air secara mutlak. Seharusnya dia bisa, kan, tapi ada penghalang pada tubuhnya. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kaidah yang umum tadi, yang karena tidak ada air tadi tidak masuk ke sini. Karena sebuah ada mani penghalang di situ untuk. Maka diajarkan kaidahnya. Karena apa? Buktinya di sini dia tetap menggunakan air. Dia tidak menggunakan tayamum secara umum, memang karena airnya ada. Bukan karena airnya tidak ada di sini. Maka dia gunakan bertayamum tadi, kemudian dia menggunakan air. Ini Pak jawabannya Pak. Maka tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama, yang mana ketika orang mendapati air maka dia wajib berwudu kembali. Bahkan di sini dia sudah mandi. Begitu Pak. Kemudian tayamum itu sama dengan bertayamum mau salat. Iya, betul Pak, sama Pak. Jadi kalau dia mau salat, tidak menggunakan air, dia harus menggunakan air dan bertayamum lagi kalau mau salat. Kalau yang luka tadi, iya. Ketika orang yang luka tadi dijelaskan oleh ulama di dalam kitab fikih mereka, mengkiaskan kepada hadis ini, di mana dulu lukanya Pak? Kalau lukanya di badan tadi kan, ini kan berhubungan karena dia junub. Maka setelah dia mandi pertama kali tadi, berarti junubnya sudah hilang sampai di sini. Kemudian dia akan melakukan sholat selagi karena dia tadi itu adalah hukumnya, hitungannya dia mandi junub karena dia mandi, bukan tayamum itu. Tayamum itu hanya pembantu karena dia tadi ada bagian penghalang yang dia tidak bisa basuh. Nah ini dia. Maka
ulama mengatakan selagi dia belum batal, maka dia masih boleh memakai mandinya tadi untuk sholat karena dia telah berwudu. Nah, kemudian andai kata batal wudunya, andai kata lukanya di badan, dia diwajibkan menyempurnakan wudunya karena badan ini di tubuh yang sebelah sini itu bukan bagian anggota wudu. Lalu bagaimana andai kata itu terjadi pada anggota wudu? Nah, maka ya ulama mengatakan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di sini, dia tidak lagi bertayamum, akan tetapi luka yang tadi dia terkena itu kalau di kepala dia seka, dia usap, bagian yang lain dia berwudu sebagaimana biasa. Atau tangan dia luka, maka itu dia seka dengan air di atasnya, kemudian yang lainnya dia berwudu sebagaimana biasa. Ini yang dijelaskan oleh para ulama Pak keterangannya ketika terjadi dalam kondisi tersebut. Demikian Pak. Baik, ada pertanyaan lagi Pak? Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada? Tidak ada? Baik, karena iya Pak. Ada yang lupa. Iya. Itu kalau kita lihat di TV ya. Iya Pak. Itu tiap hari Sabtu pagi. Iya. Itu ada ruqyah ya. Iya ruqyah Pak. Tapi ruqyah itu yang di sana, yang di ruqyah itu kalau sifatnya penyakit non fisik. Fisik ya, fisik ya. Kemasukan, kemasukan jin atau apa ya? jin, gitu. Iya Pak, iya Pak, betul. Tapi Ustaz pada awal mengatakan bahwa Iya. orang penyakit fisik itu ya. Iya. Tapi, Yang ruqyah yang di TV. selama ini ada hubungannya dengan Dengan jin, iya betul. Medis, ya. Dengan medis non medis. Ya. Baik, ya. Maka di sini sebelum kita menjawabnya harus kita lihat kaidahnya kembali. Maka harus kita kembalikan kepada kaidah atau apapun yang berhubungan kepada agama, kita katakan fa inasdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidahnya. Jadi sebaik-baik perkataan itu adalah kitabullah. Maka andai kata kita berbicara tentang masalah agama, kita rujukan kepada kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada keterangannya di dalam Al-Qur'an dan ketika ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun itu kita tidak membatasinya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala katakan Al-Qur'an itu adalah rahmat dan syifa bagi orang-orang yang beriman, ini syifa di sini obatnya secara umum. Apapun penyakitnya ada, boleh kita bacakan Al-Qur'annya. Ini kaidah secara umum. Jadi kita tidak khususkan. Nah, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW telah diterangkan tadi, dia juga menjadi obat yang zahir terhadap sengatan. Maka dari sini kita simpulkan, sebagaimana kata-katanya umum, maka Al-Quran ini bisa kita bacakan untuk penyakit yang zahir dan penyakit yang batin. Baik itu dia penyakitnya kena sihir, perdukunan, santet dan sebagainya, kita bacakan Al-Quran. Baik itu penyakitnya itu kemasukan jin, kita bacakan Al-Quran tadi. Al-Quran tadi, terutama surah Al-Fatihah yang telah diajarkan. Baik itu dia tersengat, atau dia itu sakit perut, atau sakit kepala, dan apapun sakitnya. Bahkan penyakit-penyakit yang berat, karena ini hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan itu adalah obat. Obat yang tidak secara zahir, tapi obat yang benar Allah Subhanahu, karena pada hakikatnya kesembuhan itu adalah dari sisi Allah. Karena Rasulullah SAW katakan di awal tadi, biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun obatnya, sesungguhnya Allah telah menurunkan obat penyakit dan obatnya. Maka andai kata cocok sembuh dengan izin Allah. Kembali Rasulullah SAW kata dengan izin Allah, maka Allah tetapkan doa kita kepada Allah bisa menyembuhkan. Ketika kita minta kesembuhan kepada Allah, ruqyah sebagaimana yang dibacakan tadi bisa menyembuhkan. Kemudian obat secara zahir, kita minum obat juga bisa menyembuhkan. Ini Pak. Jadi karena di sini umum disebutkan, maka kita pakai untuk umum. Boleh untuk semuanya. Adapun praktek orang pada sebagian praktek, maka itu tidak membatalkan keumumannya. Praktek orang. Kemudian akan tetapi tentang masalah ruqyah ini, yang lebih utama adalah kita ruqyah tubuh kita sendiri, karena ini adalah bagian tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, hadisnya panjang, kami sampaikan ujungnya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan dia melihat bahwasanya suatu umat
ada satu umat itu ada nabi. Nah, yang nabi tersebut dia mempunyai satu pengikut. Ada umat yang mempunyai nabi hanya mempunyai beberapa pengikut. Ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, kata Rasulullah SAW. Kemudian saya melihat kelompok yang banyak. Saya kira itu adalah umat saya, kata Rasulullah SAW. Apa rupanya itu adalah umatnya Nabi Musa. Kemudian saya melihat kelompok yang lebih banyak lagi. Ini Rasulullah SAW menggambarkan pada nanti apa yang dia lihat. Karena apa yang dimimpikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu. Yang lebih banyak lagi, maka aku melihat itu adalah umatku. Rasulullah SAW kata, wa ma'ahum, dan bersama mereka sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Dan di antara mereka umatku itu nanti, kata Rasulullah SAW, ada 70.000 orang yang dia itu masuk surga tanpa hisab. Kemudian sebelum Rasulullah SAW menjelaskannya, Rasulullah SAW balik ke rumahnya, maka sahabat dia ribut di luar. Karena apa? Karena orang masuk surga tanpa hisab. Karena sahabat adalah orang yang benar-benar yakin kepada Rasulullah SAW, benar imannya kepada Rasulullah SAW, dan mereka ingin masuk surga sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ribut, siapa. Nah, di antara mereka ada yang mungkin dia adalah orang pertama masuk Islam. Mungkin mereka adalah sahabat terdekat Rasulullah. Mungkin mereka yang tidak lahir dalam kekafiran. Banyak mereka mengambil kesimpulan. Akan tapi belum dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka lah orang-orang, kata Rasulullah SAW, yang dia tidak minta-minta untuk diruqyah. Aslinya apa? Ya, dia harus meruqyah dirinya sendiri. Karena dia itu adalah hamba Allah. Apa yang menghalangi dia untuk meminta langsung kepada Allah? Kenapa dia membutuhkan orang lain? Sedangkan di dalam solat dia mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali sehari semalam dia katakan, kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian ketika terbentur sesuatu, dia lari dari Allah Subhanahu wa taala, dia suruh orang lain. Ini bukan berarti tidak boleh meminta ruqyah kepada orang secara umum, akan tapi keutamaan nanti masuk surga dia terhalang gara-gara itu. La yastarqun wala yatatayyarun. Yatatayyarun ini dia mengundi nasib. Mengundi nasib maksudnya ini lewat gagak, siapa yang mati ini gitu. Nah, ini enggak boleh. Atau nanti kalau misalnya ada merpati, jangan kita keluar dari rumah, nanti ada bahaya di jalan. Atau dia katakan jangan safar hari Selasa. Enggak boleh. Enggak ada. Ini enggak boleh. Kita tidak dibolehkan melakukan hal itu. Ini disebut tatayyur. Artinya mereka-reka perkara yang gaib, yang tidak ada hubungan dengan agama, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini. Wala yaktawun ini mereka tidak berobat dengan kai. Pada zaman dahulu itu ada obat dengan kai, itu besi panas. Yang mana dengan orang berobat dengan besi panas ini dulu ini mendatangkan kesembuhan secara langsung. Ada titik tertentu ditusuk dengan besi panas, maka itu cepat mendatangkan kesembuhan. Ini mengurangi tawakal. Karena apa? Dia menyiksa dirinya dengan suatu hal, kurang bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala rabbihim yatawakkalun. Hendaknya mereka semua itu orang-orang yang masuk ke dalam surga, 75.000 orang yang pertama masuk, mereka ada orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak jawabannya, Pak. Jadi dia orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan maka yang lebih utama bagi kita adalah kita meruqyah diri kita sendiri. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa hambanya. Ya. Kemudian Pak Ustaz itu setelah meruqyah itu, ya. Apakah pasien itu harus ikut membacanya? Misalnya orang kesurupan itu kan bisa baca. Iya. Nah, itu yang masalah. Oh iya. Enggak ikut dia membacanya. Itu bandel banget, kita sadar balik lagi. Iya. Di antara kamu gitu. Iya. Kalau itu ada Iya. Balik lagi. Iya, dibacakan terus, Pak. Di antara yang dibacakan adalah ada dalam hadisnya itu adalah surat ayat kursi. Ayat kursi itu ada langsung hadisnya yang mana ada setan, singkatnya hadis tersebut kami lafazkan Indonesianya saja, bahwasanya ada setan mencuri ke Baitul Mal, udah 3 kali bolak-balik mencuri, dari situ ditangkap oleh Abu Hurairah. Pada terakhir kalinya, saya akan bawa kamu kepada Rasulullah, kata Abu Hurairah. Kata dia, tidak, jangan bawa aku kepada Rasulullah SAW. Kemudian sebagai balasannya saya ajarkan kamu sesuatu yang andai kata engkau membacakannya setan lari.
Maka dia sampaikan kepada Abu Hurairah tentang ayat kursi. Kemudian ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW katakan dia benar walaupun dia pun pendusta. Artinya apa? Yang ditangkap itu adalah setan. Jadi dia tahu bahwasanya apa yang dia lari dia tahu. Makanya dia lari. Maka dia sebutkan. Rasulullah SAW katakan bahwasanya dia itu benar walaupun dia adalah seorang pendusta. Yang dia sampaikan itu benar karena setan akan lari. Karena dia itu setannya, dia setan berupa wujud manusia mencuri ke Baitul Mal. Ini antara dalilnya bahwasanya ayat kursi juga ada faedahnya. Ini Pak. Jadi mulia dengan ayat kursi itu setiap saat itu bagus. Ya? Bagus. Ruqyah aja Pak dengan ayat kursi karena ada tuntunan, ada dalilnya secara langsung dan Al-Fatihah juga ada dalilnya secara langsung. Baik. Mungkin ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Nggak ditanya-tanya langsung masuk. Iya. Ini yang nggak ditanya-tanya Pak. Karena ada yang ditanya ada apa gitu. Halo Mak. Iya Mak. Alah baru sudah bisa Mak nelfon aja. Umat iya lah. Assalamualaikum. Ayo Assalamualaikum. Iya Pak.